Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2926 Jalan Panjang Menuju Keabadian. Puncak gadis giok di bawah bulan, senja sangkar cahaya bintang. Ye Chen tidur dengan nyenyak. Ji Ningsuang di sampingnya juga pendiam dan cantik. Gambar berbagi ranjang yang sama cukup hangat. Namun, kehangatan semacam ini menjadi kurang harmonis sejak seseorang masuk. Itu adalah Xian, seperti pencuri, berjongkok berjinjit di depan tempat tidur, memegang kuas di satu tangan, dan batu tinta di tangan lainnya, melintasi dahi Ye Chen, dan menggambar lingkaran di sisi kiri dan kanan wajahnya. Tuan muda Ye yang sedang tidur berdandan bagus, Ye Chen, yang biasanya tampan, dicat hitam putih di bawah mahakaryanya. Tuan, dia mungkin terkejut ketika dia bangun. Hehehe. Xian tersenyum jahat, singkirkan batu tinta dan kuas, dan tidak lupa memasang cermin besar di sisi lain tempat tidur, mencoba untuk membuat Ye Chen merasakan hal yang sama. Ketika dia duduk, dia bisa langsung melihat riasannya sendiri. Untuk alasan ini, dia juga menaruh memori spar, hanya untuk melihat ekspresi bingung Ye Chen. Hal-hal seperti itu, Ye Chen juga melakukannya di masa lalu, di Tianxuanmen, Chu Xuan tidak dianggap enteng, dan pada akhirnya, Chu Xuaner membawanya kembali dan memukulinya. Baru pada larut malam Xian menyelinap pergi. Adegan di ruangan itu agak memalukan, tubuh suci kuno yang luar biasa tidak memiliki gambar, dan itu tidak cocok untuk Dewa Timur Yaochi yang berbaring bersama. Memiliki lebih banyak menantu perempuan belum tentu merupakan hal yang baik. Di dunia kecil, Chaos Cauldron memiliki makna yang mendalam. Pahlawan melihat hal yang sama. Kata-kata Chaos Fire juga tulus. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka berdua mengepung Dewa Awal Mutlak. Sudah 20 atau 30 tahun sejak saya mendapatkan guntur ini, pria ini memiliki ketekunan yang luar biasa, dan berhasil menghabiskan semua kesabaran mereka, belum lagi mereka berdua, Tianlei sangat ingin marah, dan ingin menelannya dengan paksa. Malam ini, masih belum ada hasil. Dewa Awal Mutlak sangat kuat. Dia tidak takut pada kecabulan, intimidasi, atau kedipan. Apapun yang Anda katakan, dia tidak akan menyerah. Bos, telan. Keduanya memanggil Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak menanggapi. Dengan kata lain, pikiran Ye Chen ada dalam konsepsi artistik, itu adalah jalan peri yang panjang, diperdalam tanpa batas, dan intinya tidak terlihat, seolah-olah ujung jalan adalah akhir tahun, dan saya tidak tahu caranya jauh aku telah berjalan di atasnya. Di jalan peri, dia bukan satu-satunya, ada sosok lain di depannya, punggungnya tangguh, berubah-ubah dan kuno. Sejak dia sampai pada konsepsi artistik, sosok itu telah menghadapnya dengan punggungnya, langkah berjalan demi langkah. Kaisar menghormati hukum tubuh. Ye Chen bergumam pelan, mengatakan ini lebih dari sekali. Badan hukum berjalan di depan, dan dia mengejarnya. Keduanya berjalan satu demi satu terlalu lama. Yang aneh adalah tidak peduli seberapa cepat dia berakselerasi, dia tidak bisa mendekatinya. Hantu yang tak terjangkau. Pada saat itu, dia melambat. Setelah sekian lama, dia seharusnya mengerti bahwa ada 9 reinkarnasi besar antara dia dan Kaisar Zun, dan dia tidak akan pernah bisa mengejar, kecuali dia bisa memahami hukum reinkarnasi. Keadaan pikirannya, dari ketidaksabaran dan urgensi awal, menjadi setenang air. Kaisar Zun berjalan perlahan, begitu pula dia, dan langkahnya selaras dengannya. Melangkah di jalan peri yang panjang ini, dia benar-benar ingin pergi semua jalan menuju akhir zaman. Tidak ada siang dan malam di alam pikiran, dan tidak ada suara. Segala sesuatu di sini begitu damai, dikelilingi oleh awan dan kabut, kecuali jalan di bawah kakinya, kecuali badan hukum di depannya, dia bisa tidak melihat apa-apa lagi. Dengan satu kaki ke bawah, dia menurunkan matanya. Jalan peri di bawah kakinya sudah berubah bentuk, sebelumnya rata dan mulus, tapi sekarang sudah berlubang, berlumpur dan kotor. Hukum Kaisar tidak berhenti, dan dia tidak berhenti. Jalannya masih berubah, dan setelah berlumpur, warnanya merah lagi. Saat Anda berjalan, jalan di bawah kaki Anda menjadi berdarah, berlumuran tulang, dan berlumuran darah. Hati Ye Chen gelisah, jalan peri yang panjang ini benar-benar diaspal dengan tulang,
saya tidak tahu berapa banyak orang yang dimakamkan, belum lagi yang lain, bahkan dia sangat melotot. Tidak hanya jalan peri yang berubah, sisi jalan juga berubah, awan dan kabut kabur secara bertahap menghilang, mencerminkan pemandangan yang luas, Anda dapat melihat gunung dan sungai, pohon, bunga dan tanaman, penuh kehidupan, dan hanya jalan di bawah kakimu yang berdarah. Aku bisa mendengar ratapan hantu, sangat melengking. Ye Chen menutup matanya, hanya melihat tubuh kaisar. Tubuh hukum juga berubah, mundur selangkah demi selangkah, bentuknya berangsur-angsur menua, rambut hitam seperti air terjun, setiap helai, berubah menjadi putih salju dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan punggung tinggi dan lurus juga membungkuk sedikit demi sedikit, menjadi orang yang sangat tua. Dia akan menjadi tua dan diremajakan. Tubuh hukum berlaku seperti ini sepanjang jalan. Setelah menjadi orang tua, berjalan, dia menjadi anak kecil lagi, kemudian menjadi remaja, orang parubaya, orang tua, dan anak kecil. Dalam proses berjalan, siklus berulang lagi dan lagi. Ye Chen adalah seorang saksi, memperhatikan dengan diam-diam. Dia bisa melihat kaisar, tetapi dia tidak bisa melihat jalan kaisar, mungkin kaisar terlalu kabur, mungkin dia tidak memiliki cukup penglihatan, dan orang-orang di matanya tidak mengungkapkan jalan dari awal sampai akhir. Keadaan pikirannya menjadi tenang kembali. Jalan peri di bawah kakinya masih sangat panjang, dia memejamkan mata sambil berjalan, dan menyadari Tao sambil menutup matanya, jejak Tao tidak akan pernah bisa dihapus selamanya. Adegan alam pikiran berubah lagi. Gunung-gunung, sungai-sungai panjang, pohon-pohon, bunga-bunga dan tanaman secara bertahap kehilangan warna aslinya, sedikit kabur, dan dalam kabut, mereka telah berevolusi menjadi kekacauan. Di luar, surga melihat penglihatan. Di atas puncak Yunfei, ada awan dan kabut yang kacau, dan suara Tao di awan bergema diiringi oleh suara itu, semua hal terinternalisasi, setiap gunung, setiap sungai, setiap rerumputan dan setiap pohon, semuanya dengan spiritualitas, layu dalam evolusi, dalam layu kelahiran kembali, dan kematian dalam kelahiran kembali, tampaknya merupakan sebuah siklus, dan itu seperti sebuah siklus, kekacauan dan semuanya saling terkait, dan kebenaran tercipta dalam transformasi. 2 kali dalam 3 hari, ada gerakan besar. Tidak jauh dari puncak gunung, Xie Yun meletakkan tangannya di tangannya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Dia terbangun oleh penglihatan itu, mendengarkan suara Tao. Pikirannya sangat halus, dan dia terkadang mengalami pencerahan. Aku melihat kekuatan yang menyilaukan lagi. Mata kecil Xiong Er bukanlah sorotan yang biasa. Dalam hidup ini, sulit untuk mengejar ketinggalan. Si Tunan bergumam pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat itu, dia bisa mengikuti kecepatan Ye Chen, tetapi dengan perubahan tahun, dia hampir tidak bisa melihat Ye Chen kembali. Itu, sudah merupakan penghancuran mutlak. Di malam hari, Heng Yue gelisah. Memalingkan muka, ada banyak orang di puncak gunung, seperti Xie Yun dan yang lainnya, semuanya menghela nafas. Seperti Yang Dingtian dan yang lainnya, mereka malu dan malu, perbedaannya terlalu jauh. Di puncak gadis giok, Liu Ruyan dan yang lainnya terbangun, dan melihat ke dalam kehampaan, misterius dan halus, pasti Ye Chen telah memperoleh semacam wawasan saat dia tertidur. Orang tua itu mengetahuinya, dan dia mendapat pencerahan lagi. Bajingan itu, Raja Manusia, berpura-pura menjadi tongkat ajaib lagi. Tidak ada yang membantah pernyataan ini, itu harus menjadi pencerahan. Di mana ada visi, harus ada pencerahan dan keuntungan. Orang-orang di Dacu terbiasa dengannya. Bakat Ye Chen dan pemahamannya tentang Tao yang tidak dapat ditandingi oleh para tetua. Datanglah lebih awal, lebih baik tepat waktu. Suara Tao ini sangat misterius. Tao Ekaristi sangat luas. Di luar gerbang Gunung Heng Yue, sudah banyak orang berkumpul. Ladies and tuan-tuan, datang berkunjung setelah melewati Dacu, tidak mungkin terkejut melihat penglihatan kekacauan dan mendengarkan suara Dao Agung. Ye Chen tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Tetapi aliran waktu di dunia luar dan dunia kesadaran mungkin berbeda. Sejak dia memejamkan mata dan menyadari Tao, sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, dan dia tidak pernah berhenti sejenak pun. Dengan tubuh hukum kaisar dia berjalan, dan dia juga berjalan, satu depan dan satu belakang, 9 reinkarnasi, jalan menuju negeri dongeng tertutup debu waktu. Pada titik tertentu, Ye Chen membuka matanya. Matanya tidak lagi memiliki pupil, matanya menjadi kacau, semua yang ada di matanya menjadi ilusi,
hanya hukum kaisar yang menjadi abadi, dia benar-benar telah melihat jalan kaisar. Keduanya tidak berhenti, dan terus berjalan di jalan keabadian. Di mata Ye Chen, pemandangan di sepanjang jalan ini telah menjadi kacau, dan dia dapat melihat sumber yang lebih orisinal, termasuk hukum kaisar. Meskipun tidak ada hukum, itu mencerminkan bayangan kaisar. Perjalanan kaisar adalah seperti keadaan pikiran ini adalah jalan yang diaspal dengan darah dan tulang. Namun, dia kehabisan penglihatannya dan tidak bisa melihat melalui anugerah kaisar. Kehidupan pertamanya, kaisar terakhir dari surga, legendaris dan misterius. Melihat reinkarnasi pertama dari reinkarnasi ke-9 seperti melihat reinkarnasi terakhir tahun. Akhir. Apa itu Tao? Tiba-tiba, kata-kata halus bergema dari dunia kesadaran. Ye Chen tidak melihat ke samping, dan dia tidak tahu siapa yang berbicara, mungkin itu kaisar, mungkin itu adalah hukum, mungkin itu adalah roh dari semua hal, tetapi pertanyaan ini telah menjerat dunia untuk generasi, apa itu Tao? Ming Ming adalah jalannya. Ini akan menjadi jawaban Ye Chen, surga, bumi, manusia, emosi, hukum, ketertiban, semua hal. Semuanya dalam kegelapan. Mungkin, ini juga akan menjadi jawaban Kaisar Zun. Sangat disayangkan bahwa Kaisar tidak pernah berhenti, tidak pernah menoleh untuk melihatnya, dalam reinkarnasi 9 generasi yang sama, tatapan mereka harus menjadi peringatan abadi. Sudah bertahun-tahun sejak mereka pergi. Kaisar sudah tua, dan Ye Chen juga sudah tua melihat perubahan hidup, reinkarnasi lagi dan lagi, jejak kaki melangkah selangkah demi selangkah, terukir dengan perjalanan waktu. Saya tidak tahu kapan, hukum Kaisar ditetapkan. Ini adalah perhentian pertamanya. Ini juga pertama kalinya Ye Chen berhenti. Tidak ada jalan di depan, mungkin jalan peri rusak, atau mungkin sudah berakhir, tubuh Kaisar seperti batu, berdiri diam, membentuk punggung abadi. Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan selangkah demi selangkah. Ketika dia bahu-membahu dengan Kaisar, tubuh hukum tersebar, dan jiwa harus kembali ke alam kesadaran. Ketika dia tiba, keduanya tidak saling memandang. Ketika mereka tiba, tidak ada persimpangan reinkarnasi. Ye Chen tetap diam, diam-diam melihat ke depan. Jalan peri rusak, tetapi Tao melanjutkan. Di kedalaman awan berkabut, sebuah gerbang besar yang mengangkat langit perlahan muncul. Itu adalah gerbang kesuksesan besar, dan juga merupakan tangga jalan. Terkadang memang demikian jelas dan kadang-kadang kabur Anda dapat melihat dengan jelas, tetapi Anda tidak dapat melihat dengan jelas, dan Anda tidak dapat melihatnya. Ye Chen mengulurkan tangannya, dan yang disentuhnya adalah kehampaan. Dia selangkah lebih dekat ke gerbang Dacheng, tetapi masih sangat jauh. Dia harus melanjutkan jalan peri yang rusak ini sebelum dia benar-benar dapat menyentuh gerbang. Selama periode ini, itu akan menjadi parit alami, dan itu juga akan jadilah jurang. Itu adalah makhluk tertinggi. Jika Anda tidak bisa melewatinya, bagaimanapun juga Anda masih seekor semut. Di sisi lain pintu, ada langit lain yang tersembunyi. Matanya penuh ketegasan, dan dia telah mengukir keyakinannya di ujung jalan peri. Episode 2927 Kekacauan Guntur. Ini sangat misterius. Visi kacau Ye Chen belum hilang, dan lebih banyak orang berkumpul di luar sekte Heng Yue. Para tetua kagum, dan banyak orang sudah duduk bersila untuk mendengarkan suara Tao. Mencicit. Pintu terbuka, dan Ye Chen keluar dari dalam. Ini. Semua orang yang melihatnya terkejut. Itu bukan salah mereka, itu karena riasan Ye Chen sangat menyebalkan, wajahnya hitam dan hitam, hal yang paling mencolok adalah persilangan di antara alisnya. Aku belum melihatnya dalam beberapa tahun, dan ada semakin banyak trik. Bakat Heng Yue, beberapa dari mereka menyentuh dagu mereka, beberapa dari mereka mengelus janggut mereka, dan banyak dari mereka telah mengambil kristal memori, jadi mereka harus mengukir gambar ini. Sungguh mahakarya. Nan Mingyu menghela nafas, dan secara tidak sengaja melirik Xian, gadis itu ceria, dan dia tahu itu ditulis olehnya. Ini bukan keluarga, jangan masuk keluarga. Dong Huang Taixin, yang jauh dari Tian Xuanmen, terus mendecakkan lidahnya. Dia masih ingat bahwa ketika Ye Chen merias wajah Chu Xuan, dia juga mempraktikkan kebajikan yang sama-sama saja, ada pepatah lama well said. Saya sering berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatu saya basah, kata menantu perempuannya dengan sangat sadar. Melihat Ye Chen lagi, dia tidak mengetahuinya, karena dia masih tertidur lelap, matanya belum terbuka, dia harus berjalan dalam tidur ketika dia keluar dari kamar kali ini,
dia akrab dengan jalan, dan menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, itu adalah pohon di bawah pohon tua. Bei Sheng dan yang lainnya berkumpul bersama dan melihat ke atas dan ke bawah, yakin bahwa Ye Chen masih terjaga, duduk diam di sana seperti patung batu, tidak bergerak seutas benang pun, dan dapat melihat bahwa Ye Chen dikelilingi oleh aura misterius, yang sebenarnya aura kaisar. Ini. Semua gadis saling memandang, dan mereka memiliki aura kaisar, yang sangat menakutkan. Anda tahu, Ye Chen hanya berada di puncak kaisar. Dari mana energi yang tak tertandingi itu berasal? Itu meleleh, benda itu meleleh. Saat aku menonton, tiba-tiba aku mendengar gertakan Chaos Cauldron. Saat berikutnya, pria itu berlari keluar dari dunia kecil, diikuti oleh api kekacauan, satu api menyala, dan yang lainnya berdengung dan bergetar, semuanya berteriak, karena Dewa Guntur menyerah pada saat sebelumnya. Mendengar ini, semua gadis mengintip dunia kecil Ye Chen. Melihat ke mata, orang dapat melihat bahwa guntur langit dan guntur ilahi absolutisme sudah bergabung. Guntur dan kilat yang menusuk sangat menyilaukan untuk dilihat. Mereka bergabung. Saya tidak tahu apakah itu asal-muasal dua guntur, dan mereka unik satu sama lain. Kewarasan. Tidak ada tanda. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu telah menyerah? Hati nurani ditemukan. Bei Sheng dan yang lainnya tertegun, dan kamu berkata satu per satu. Shen Lei peringkat kedua tidak sombong biasa. Di tingkat yang sama dengan api ilahi, ada seseorang yang mengorbankan hidupnya ketika dia bergabung dengan api ilahi di masa-masa awal. Itu semua karena kita. Chaos Fire dan Chaos Ding berkata dengan penuh arti, kredit yang begitu besar, maka mereka harus mengambilnya. Sejujurnya, mereka berdua tidak tahu mengapa Shen Lei menyerah. Mereka tidak tahu, begitu pula Tian Lei. Baru saja, Dewa Awal Mutlak Lei tiba-tiba mendekat, ingin bergabung dengannya, Tian Lei tampak bingung, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Sekarang dia telah menyerah, tidak ada alasan untuk tidak menyerah. Tian Lei telah menunggu selama 1 hari, dan dia telah menunggu selama 30 tahun. Bunga yang dia tunggu telah layu, dan akhirnya musim semi telah tiba. Adapun mengapa Shen Lei menyerah, hanya dia yang tahu, mungkin lelah, mungkin hati nuraninya menemukannya, mungkin transformasi Ye Chen yang membangkitkan beberapa ingatan kuno di dalamnya, mungkin itu semacam panggilan. Di bawah perhatian semua orang, dua guntur keluar dari dunia kecil, menembus langit, dan menggantung dalam kehampaan. Mata dunia bersinar terang, dan mereka semua tahu bahwa Ye Chen ingin bergabung dengan kekacauan guntur, dan mereka semua tahu bahwa Ye Chen memiliki Dewa Guntur awal mutlak setelah 30 tahun tidak menyerah. Melihat dua guntur bergabung kali ini, apakah ini guntur dari kekacauan? Dengan demikian Ekaristi dapat dinobatkan sebagai Dacheng. Tusuk, tusuk. Di tengah suara guntur, proses fusi sangat mulus. Guntur surgawi dan guntur ilahi dari awal mutlak keduanya adalah guntur yang sangat cerdas. Mereka berasal dari Xian Regong, dan mereka sangat cocok. Ledakan. Pada saat itu, langit menggelegar. Petir baru lahir. Itu adalah Chaos Thunder, guntur tertinggi. Ledakan. Gemuruh. Malam ini tidak lagi tenang, langit penuh dengan kilat dan guntur, penglihatan kekacauan, dan kekuatan guntur, terjerat dengan energi abadi kekacauan, untaian-untaian keluar dari kabut, dan berkumpul menjadi air terjun, dengan nafas guntur secara vertikal dan horizontal, ia membawa Dao Yun, dan juga menggemakan suara Dao Tianyin. Sudah selesai, sudah selesai. Mata semua orang bersinar terang, dan mereka berteriak sepanjang hari. Guntur kekacauan, guntur tingkat tertinggi di dunia, sama dengan api kekacauan, mirip dengan Kaisar Agung Dunia Biksu. Melihat binatang buas keos seperti melihat biksu membuktikan jalan mereka dan menjadi kaisar. Ini bisa disebut pemandangan bersejarah. Tampaknya itu adalah keputusan yang sangat tepat untuk menyuruhnya kembali ke sumber kekacauan. Setan itu melihatnya dari jauh dan tersenyum manis. Prestasi, belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa Raja Haomi tersenyum, tampak bingung. Kembalinya kekacauan ke sumber diciptakan olehnya. Sebelumnya, api kekacauan memang menyatu, tetapi karena api kekacauan, dia dikepung oleh hutan belantara. Dia mati dalam pertempuran itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian lama, akan ada orang yang luar biasa yang menghasilkan Chaos Fire dan Chaos Thunder. Sebagai pendiri Chaos Returning to the Source, dia sangat bersyukur. Kalau begitu, itu Chaos Thunder. Kamu tahu apa yang kamu tanyakan? Semua Chaos Thunder berwarna hitam. Belum tentu.
Semua kuasi kaisar berkumpul bersama, memandang Yunfeng melalui kehampaan dan ketiadaan, katakan saja. Malam ini kelopak mata kiri selalu berkedut, pasti ada kejadian bahagia, dan ada halilintar yang rusuh. Bersenandung. Bersenandung. Pada saat ini, bahkan Hall of Lingqiao berdengung dan bergetar, cerdas dan memiliki ingatan, telah melihat Chaos Thunder, dan itu adalah Chaos Thunder bawaan, benar-benar mendominasi, ya, dan guntur kacau yang dibuat kemudian juga sangat luar biasa, ada semacam kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, yang misterius dan kuat, yang tidak dimiliki oleh guntur kekacauan bawaan. Lalu, apa itu? Setelah sampai di tempat biksu, mereka melihat sebuah penglihatan dari kejauhan. Apakah seseorang sedang melewati malapetaka? Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa itu adalah guntur kekacauan, dengan paksaan yang sangat kuat. Tubuh suci benar-benar meleleh menjadi guntur yang kacau, tes-tes. Itu diharapkan. Pengunjung menarik napas dalam-dalam, dia dapat menghasilkan api yang kacau, dan dia juga dapat menghasilkan guntur yang kacau. Ye Chen telah mengubah guntur yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan akhirnya menunggu di sinilah Nirwana Rai. Langit berbintang tidak tenang, dan ada pelangi ilahi yang menyerbu ke dalam malam. Setelah melihat dengan hati-hati, seseorang menyadari bahwa ada halilintar, termasuk guntur nyata, guntur surgawi, guntur peri, dan guntur ilahi, semuanya bersinar dengan cahaya berbagai warna, dan guntur dan kilat menusuk dan menusuk. Benar, ada biksu yang menyembunyikan guntur dan kilat di surga, egois. Mereka mendesak mereka untuk tidak pergi ke Ye Chen untuk bertukar guntur dan kilat. Kali ini, semua jenis guntur dan kilat di langit tampaknya menyadari kekacauan. Raja Guntur ada di gerbang semua surga. Wan Lei memuja. Biksu tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah gambar yang bergetar. Tidak peduli seberapa kuat guntur dewa, tidak peduli seberapa menakutkan guntur abadi, mereka telah menahan kesombongan mereka sebelumnya. Jika dibagi menurut tingkat biksu, guntur dewa dan guntur abadi semuanya berada di tingkat kaisar, dan kekacauan guntur adalah kaisar, tidak peduli seberapa menantang surga, kaisar, bagaimanapun, bukanlah seorang kaisar, ada semacam penindasan bawaan, ada kekacauan dan guntur di dunia, tidak peduli apakah itu dewa atau abadi, mereka semua adalah menteri. Saat itu, aku juga menjadi fokus perhatian. Chaos Fire cukup aktif, melompat-lompat. Semua orang di dunia percaya pada kata-kata ini. Chaos Thunder memiliki 10.000 guntur untuk disembah, tetapi Chaos Fire tidak dapat memilikinya. Mereka semua milik yang tertinggi di wilayah masing-masing, dan status mereka sama. Kupikir kita harus mengajarkannya aturan. Dapat diandalkan. Chaos Cauldron dan Chaos Fire berkumpul dan cocok, membentuk aliansi secara sadar. Mereka semua memikirkan cara menghadapi Chaos Thunder. Nah, kami adalah bosnya, bagi Anda harus menjadi adik laki-laki. Ledakan. Gemuruh. Ledakan itu masih ada, gunturnya kuat, bergema di seluruh langit. Guntur kacau keluar, pikiran dan kebijaksanaan bergabung, dan asal juga bergabung. Guntur dan kilat hitam pekat melintas dengan air mata yang tak tertandingi. Mereka yang lemah dalam kultivasi akan memiliki mata berdarah saat ditusuk. Puncak dari semua yang terkuat telah menutup mata mereka dari Chaos Thunder, dan mata mereka semua tertuju pada Ye Chen. Chaos Thunder keluar. Sebagai master, Ye Chen pasti memiliki kekayaan. Mereka semua ingin tahu apakah nasib baik itu akan menjadi peluang untuk maju. Jika Ye Chen mencapai kesuksesan besar melawan langit, itu akan lebih memuaskan daripada kekacauan. Bersenandung. Bersenandung. Tubuh suci Ye Chen bergetar dan berdengung, seolah-olah tubuh sucinya tidak terbuat dari darah dan daging, tetapi terbuat dari berlian, dan suara dengungan itu seperti getaran logam. Karena guntur kekacauan, dia mendapat keberuntungan. Dalam kegelapan, ada kekuatan misterius yang menyatu ke dalam sumber tubuh suci. Lautan emas, membawa darah dan darah emas, bergulung dengan keras, dan kecemerlangan ilahi keemasan, mengurung tubuh sucinya, prinsip emas melilit tubuhnya, dan auranya bahkan lebih menguasai dari sebelumnya. Nan Mingyu membilas mereka, merasa sangat tertekan, dan mundur satu demi satu, dengan kata lain, lapisan halo emas yang meluap dari tubuh Ye Chen yang mendorong mereka kembali. Ye Chen tidak membuka matanya, tapi alisnya berkerut. Tiba-tiba, dia melihat pintu daceng lagi.
Kali ini, dia bisa melihat dengan sangat jelas, dan tidak lagi kabur seperti sebelumnya. Gerbang besar yang menjulang tinggi di atas langit dan tanah begitu megah sehingga dia tidak bisa bernapas. Untuk sesaat, dia membuka matanya secara terbuka, dan dua cahaya bersinar keluar dari matanya, membuat dua lubang di ruang hampa, dan bahkan puncak gunung yang berlawanan pun dihancurkan oleh pancarannya. Dia bangkit dan mengambil langkah demi langkah. Ledakan, ledakan, ledakan. Langkahnya sangat berat. Setiap kali dia mengambil langkah, alam semesta bergetar, dan jantung dunia berdetak kencang. Banyak junior tidak dapat bertahan, dan mereka sangat terkejut hingga menyemburkan darah. Terlebih lagi, tubuh mereka meledak di tempat. Ekaristi akan berdampak pada kesuksesan besar. Orang-orang di dunia menegakkan punggung mereka, mata mereka tidak berkedip, dan mereka takut pemandangan indah apapun yang telah mereka lewati adalah karena pemandangan berikutnya mungkin bersejarah. Ekaristi bisa menjadi pencapaian besar, yang tidak berbeda dengan seorang biarawan yang membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Apakah ini akan sukses besar? Puncak dari orang yang paling berkuasa tidak menyipit. Sangat mungkin akan ada kaisar di langit, satu Dacheng dan satu Dadi, yang merupakan dua yang tertinggi. Bersenandung. Istana Lingqiao bergetar lagi, saya tidak tahu apakah itu kegembiraan atau kegembiraan. Meskipun melihat Ye Chen tidak bahagia, dia berharap tubuh suci kecil itu dapat menembus belenggu di langit. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 23 Januari tahun 2020. Selamat tahun baru semuanya. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2928 berhenti. Ledakan. Semua mata tertuju pada langkah terakhir Ye Chen, dan ketiadaan yang diinjaknya runtuh. Punggungnya yang keras menjadi mutiara paling terang di dunia, lebih menyilaukan dari matahari. Mengaum. Dalam sekejap, dia berubah menjadi daolong dan terbang menembus 9 langit. Seluruh dunia menjadi gelap, dan tidak ada lagi bintang. Hanya naga emas yang tersisa. Setiap sisiknya bersinar dengan cahaya keemasan, dan suara naga nyanyian bergema di seluruh dunia, sangat mendominasi, sebanding dengan Tianyin dari Jalan Kaisar. Semua orang melihat ke atas, dan secara kolektif menahan napas, hanya Ye Chen yang bisa melihat pintu tersembunyi itu, dan hanya dia yang tahu apakah dia bisa melewatinya. Mengaum. Diiringi oleh nyanyian naga, Ye Chen melayang ke atas, mata naganya dipenuhi dengan cahaya yang kuat, dan dia telah lama menjadi keyakinan yang tidak bisa dihancurkan, bergegas ke gerbang langit. Selama dia melewati gerbang itu, dia akan menjadi master dan makhluk tertinggi. Sangat disayangkan bahwa Ming Ming memiliki penghalang sendiri, yang menutupi jalannya sebelum dia mendekati pintu. Dia diblokir dengan paksa, dan tubuh naga yang kuat itu hampir roboh. Ayo lagi. Ada mata merah di mata raja, bersorak untuk Ye Chen, dan tangannya yang gelisah meraih tangan Dilao, menghancurkannya berkeping-keping. Dilao tidak merasakan sakit, hanya karena pikiran dan hatinya ada di tempat Ye Chen, dan dia hanya setengah langkah lagi dari penyelesaian tubuh suci. Jika dia lewat, jasanya akan lengkap. Datang lagi. Di puncak keramaian, para murid juga bersinar terang. Hancurkan untukku. Ye Chen meraung, itu adalah raungan dari jiwa, membentuk kembali tubuh naga, mengintegrasikannya ke aslinya, mengukir aturan jalan, dan menyerang lagi, mencoba menghancurkan penghalang dalam kegelapan dengan paksa. Jika Anda tidak dapat menembus penghalang, Anda tidak akan dapat memasuki pintu Dacheng, dan semuanya akan sia-sia. Paung. Jenis suara ini sangat membosankan. Jelas tidak ada apa-apa di kehampaan, tetapi Ye Chen dipukul dengan darah dan tulang beterbangan di mana-mana. Hati dunia bergetar, dia sekuat tubuh suci, dan mereka dipukul dengan sangat parah. Bisa dibayangkan betapa kerasnya penghalang itu adalah, lebih kuat dari tubuh suci dan jadilah kuat. Hancurkan untukku. Desis Ye Chen, memukul untuk ketiga kalinya. Paung. Itu masih suara yang sama, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Engah. Naga emas yang diubah oleh Ye Chen meledak dalam sekejap dan menerobos penghalang. Dia menderita reaksi yang mengerikan. Tubuh naga itu runtuh sedikit demi sedikit dan jatuh dari kehampaan. Selama musim gugur, dia kembali ke bentuk manusianya dan menghilang. Darah suci dicelup dengan tulang suci, alam semesta penuh kehancuran. Dikalahkan. Xie Yun membuka mulutnya, jantungnya berdebar kencang. Kami kalah. Tuan Long menghela nafas, bisa melihat gerbang Dacheng dan melangkah melewatinya adalah dua hal yang berbeda. Ye Chen ingin maju ke Dacheng, tapi jelas belum terlambat. Mengapa?
Puncak Seon juga menghela nafas, bukan karena Ye Chen tidak cukup luar biasa, itu karena level itu terlalu sulit untuk ditembus, itu karena ekspektasi mereka terhadap Ye Chen terlalu tinggi, tubuh suci kecil itu hanya 1000 tahun. Ledakan. Gemuruh. Kekosongan berdengung, tidak mampu menahan paksaan Ye Chen, dia jatuh jauh-jauh, menghancurkan satu ruang demi satu, dan satu gunung demi satu runtuh. Terlalu tragis. Semua orang di dunia gemetar, tubuh suci Tuan hampir hancur, tidak ada pertempuran yang menghancurkan dunia, dan ini adalah pertama kalinya melihat Kaisar ke-10 Chu, yang terluka sangat parah. Seharusnya bersinar keemasan, tapi itu memusnahkan kecemerlangan ilahi sepanjang jalan. Engah. Ye Chen memuntahkan darah, tidak bisa menghentikan sosoknya yang jatuh, dan kekuatan serangan balik dalam kegelapan masih mengamuk, mencoba menelannya, dia belum pernah mencobanya sebelumnya, dan dia tidak tahu seberapa keras penghalang itu. Waktu, dia benar-benar tahu, itu sangat sulit itu membuatnya merasa tidak berdaya, memukulnya 3 kali berturut-turut, dia hampir hancur oleh tabrakan itu, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun. Dialah yang meremehkan penyelesaian Holy Fisik, kesulitannya tidak berbeda dengan menjadi seorang kaisar, dia masih terlalu jauh, jika dia ingin menembus penghalang itu, jika dia ingin melewati pintu itu, dia masih membutuhkan curah hujan bertahun-tahun sebelum dia bisa melawan langit dan nirwana. Kamu Chen. Nan Mingyu membilas mereka, semuanya melonjak ke langit. Kembali. Orang suci itu terwujud, dan mendorong Nan Mingyu pergi dengan jentikan tangannya. Kaisar, tanpa urutan tertentu, mengirim Bei Sheng dan yang lainnya ke tempat lain dengan jentikan lengan bajunya. Penggarap pedang di puncak tingkat, Raja Dewa Yuhua, Raja Dewa yang menghancurkan, Raja Iblis Tuntian. Dapat dikatakan bahwa puncak terkuat di Dacu pada dasarnya telah tiba, dan banyak dari mereka membawa tentara kaisar. Tidak semua orang dapat mengambil tubuh suci kuno yang jatuh. Anda harus tahu bahwa mereka tidak hanya mengambil Ye Chen, tetapi juga kekuatan serangan balik yang dibawanya. Kekuatan itu misterius dan menakutkan, menghancurkan langit dan bumi. Jika Anda ingin mengambilnya dengan susah payah, bukan tidak mungkin. Dengan kekuatan dan kultivasi Nan Mingyu dan yang lainnya, mereka akan hancur menjadi abu dalam sekejap, jenis yang mati dan menghilang. Hanya perlu beberapa saat bagi Ye Chen untuk hancurkan Heng Yue, dari abu. Berhenti. 4 pembudidaya pedang utama mendengus dingin, memegang langit dengan kedua tangan, dan senjata kaisar berdengung di tubuh mereka, membentuk lautan awan yang lembut, putih seperti bola kapas. Engah. Ye Chen yang jatuh menabrak lautan awan di tempat. Berhenti. Diji, Seng Zun, Seng Huang, dan Tuntian Mozun semuanya berteriak dengan dingin, seperti 4 pembudidaya pedang utama, menggunakan senjata kaisar untuk memadatkan lautan awan, dan ada juga hukum kaisar yang berkeliaran di dalam. Engah. Ye Chen yang jatuh dihancurkan lagi di tempat. Gudong. Dunia menelan air liur mereka secara diam-diam, apakah itu Ye Chen yang terlalu kuat, atau kekuatan serangan balik yang dibawanya terlalu kuat? Lautan awan yang telah dipadatkan oleh banyak puncak kekuatan, sebenarnya sama rapuhnya dengan kertas, jika jatuh, seluruh Heng Yue akan rata dengan tanah. Dan sebagian besar orang di negeri ini juga akan hancur. Berhenti. God King Creation, Immortal King Ascension, Son of Plain, God King Annihilation. Terlalu banyak kuasi kaisar bekerja sama untuk memobilisasi tentara kaisar yang ekstrim, dan mengumpulkan lapisan ketiga lautan awan. Engah. Sama seperti 2 kali sebelumnya, lautan awan pecah lagi. Memalukan. Semua kaisar semu mengerang, mengucapkan rasa malu di mulut mereka, tetapi ada keterkejutan di mata mereka, itu terlalu kuat. Ledakan. Sosok dari ketiadaan jatuh, dan langit yang diinjak meledak. Itu adalah tubuh yang kacau, dan dia telah mengangkat tangannya ke langit. Dia ingin mengambil Ye Chen dengan keras. Jika jatuh, konsekuensinya adalah sangat serius. Engah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, dan lengan tubuh kekacauan meledak. Itu memblokir Ye Chen, tetapi jatuh sepenuhnya dengan Ye Chen. Jika tidak ada 3 lapisan awan, sebagian besar kekuatannya dihilangkan, jika tidak, dia akan tidak bisa menangkap Ye Chen. Bersenandung. Lapisan keempat lautan awan telah berkumpul, menutupi langit berbintang, dan menangkap Ye Chen dan tubuh yang kacau. Tubuh yang kacau itu baik-baik saja, tetapi Ye Chen, tubuh suci yang rusak, masih retak, dan serangan baliknya terlalu kuat. Semua kuasi kaisar melangkah maju, memobilisasi prestise kaisar yang ekstrim, mengurung Ye Chen, dan membantunya menghapus serangan balasan.
Penghalang tidak rusak, dan cederanya terlalu parah. Beruntung dia selamat, berkat kedalamannya pondasi. Serangan berikutnya, pergi ke langit berbintang. God King Good Fortune berkata dalam-dalam, memobilisasi Good Fortune, dan menyelesaikan serangan balik. Jika saya tahu itu begitu kuat, saya harus menemukan tempat di mana tidak ada orang. Hari ini, semuanya puncak yang terkuat ada di Dacu. Bayangkan saja, jika mereka semua pergi jalan-jalan, berapa banyak orang yang akan menderita akibatnya. Semakin kuat orangnya, semakin kuat penghalangnya, dan semakin mengerikan reaksinya. Kebenaran ini dipahami oleh semua orang yang hadir. Jelas bahwa Ye Chen terlalu kuat. Jika kamu hebat, itu akan menjadi lebih buruk. Kata-kata Yan Luo disertai dengan desahan dan lidah. Saya pergi menemui Ye Chen, tetapi saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan lelaki tua itu. Dia telah memobilisasi asal mula tubuh suci, dan melakukan serangan balik yang kuat. Dengan bantuan Kaisar Semu, dia menekan reaksi. Kekuatan serangan balik dimusnahkan, dan sisanya sepele. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ye Chen membentuk kembali tubuh suci, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Chang Miao, dan dia masih bisa melihat pintunya, tapi dia tidak bisa, menembus penghalang. Ini Fajar, aku tidak peduli dengan makanannya. Raja manusia adalah yang pertama berhenti dan melihat ke langit. Malam ini, benar-benar tidak tenang, pertama ada kekacauan dan guntur, dan kemudian ada pengaruh Ye Chen pada Dacheng, yang pertama adalah peristiwa yang membahagiakan, sedangkan yang terakhir, sulit untuk dikatakan. Ye Chen tidak menjawab, dia pergi ke Sutian, dan sebelum dia pergi, dia meninggalkan sekeranjang produk khusus untuk dimakan, dan kemudian pergi ketika dia kenyang. Jika tidak cukup, kita punya lebih banyak. Suanto Utua, menantumu tidak baik. Raja Cujiang menepuk Kaisar Suan. Ucapan ini memenangkan hati orang-orang. Mari kita makan produk spesial. Terlalu berlebihan untuk mengambil produk spesial Dacu dan menghiburmu, orang tua. Jika itu aku akan pergi ke rumahnya untuk memarahi ibuku dan mengambil putriku pergi. Suan Huang melihat sekeliling, berbalik dan pergi. Sejujurnya, dia sangat marah, dia sangat senang memiliki menantu yang luar biasa. Kaisar Zun secara sadar tidak pergi, dan meninggalkan tempat itu satu demi satu. Ada beberapa orang tua yang membawa beberapa keranjang produk khusus ketika mereka pergi. Mengapa mereka tidak memberikannya secara cuma-cuma? Masih ada beberapa Zundi tua yang baik, yang sebagian besar menghela nafas. Berapa banyak legenda dan mitos yang diciptakan Ye Chen di sepanjang jalan, mengapa dia kehilangan rantai pada saat kritis? Betapa indahnya dinobatkan sebagai Dacheng hari ini. Namun, dia benar-benar dikalahkan. Semua Kaisar Zun meninggalkan arena, dan orang-orang dari seluruh dunia juga pergi sambil menghela nafas. Mereka masih belum puas, dan mereka juga berkata dengan menyesal bahwa jika mereka gagal maju, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat dampak lain. Saya pikir sudah waktunya untuk pergi dan memberikan belasungkawa. Orang-orang berbakat Heng Yue berlari ke puncak Yunfei dalam kelompok 3 atau 4. Itu bukan hanya omong kosong, mereka benar-benar ingin memberikan belasungkawa, dan ketika selesai, mereka terbang berkelompok. Terburu-buru membuat sampah. Nan Mingyu membilasnya dengan kelembutan di matanya. Ye Chen tersenyum hangat, itu karena dia terlalu mendesak, melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, meremehkan parit alami Dacheng, dan memukulnya dengan cukup parah. Di bawah pohon tua, dia duduk bersila lagi. Kekuatan serangan balik dihapuskan, tetapi masih ada luka yang tersembunyi. Keberhasilan dalam kemajuan adalah keberuntungan melawan langit. Kegagalan dalam kemajuan juga merupakan malapetaka terhadap langit. Jika dia kalah hari ini, jika dia mencoba lagi tahun depan, itu akan menjadi lebih sulit. Bagi orang yang menanggung cambuk surga, dewa akan menyimpan dendam, dan kesulitannya akan meningkat secara alami. Namun, semakin sulit, semakin bersemangat dia. Kegagalan kali ini tidak berarti dia akan kalah di lain waktu. Silsilah Sein Fisik yang gigih tidak pernah menyerah, juga tidak pernah menyerah. Karena fondasinya tidak cukup kuat, akan ada tahun tanpa akhir terus menetap, dan suatu hari Anda akan menerobos. Aku suka itu. Tipe Lolita, favoritku. Aku jarang untuk yang dingin. Di sisi lain, Chaos Cauldron, Chaos Fire, dan Chaos Thunder berkumpul bersama untuk berbicara omong kosong, tidak berani mengganggu tuan mereka, tapi bertujuan pergi ke Nan Mingyu untuk mencucinya. Guntur kacau keluar, dan dia bisa berbicara, berkicau tanpa henti, seolah-olah dia akan memuntahkan semua kata yang tertahan di dalam hatinya.
Berbicara dan berbicara, ketiga barang itu menghilang. Segera, terdengar suara gemuruh, dan mereka setuju untuk mencari tempat untuk mengobrol, dan mereka membuat janji ketika mereka tidak setuju. Kedua gorengan tua, Chaos Ding dan Chaos Fire, menangkap Chaos Thunder dan memukul mereka dengan keras. Yang baru adik laki-laki, yang tahu aturannya, mereka adalah bosnya. Orang-orang yang lewat memiliki tampilan yang indah di wajah mereka. Chaos Cauldron Ye Chen, Chaos Fire Ye Chen, dan Chaos Thunder milik Ye Chen semuanya adalah harta karun, dan mereka semua mewarisi buang air kecil tuannya, nada bicara, dan gaya akting, yang sama dengan Ye Chen. Dengan tiga benjolan bayi ini, sulit untuk tidak bersemangat. Episode 2929 bunuh secara rahasia. Di reruntuhan Tianzun, kabut darah beterbangan. Melihat dari kejauhan, ada mayat berserakan di seluruh reruntuhan, ada mayat berserakan di Changchuan, hutan tandus, dan pegunungan. Seluruh dunia grogi, diselimuti kesuraman, dan tidak ada cahaya bintang di langit malam, tetapi lebih seperti Zhou dalam kegelapan, ada dewa pembunuh dingin yang tersembunyi. Siapa itu? Siapa itu? Di tanah yang luas, Raja Barbar kecil dan tubuh peri Zifu berjalan berdampingan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berjalan berdampingan, melihat terlalu banyak mayat, semuanya berasal dari langit dan manusia, mereka saling mengenal, dan ada yang tidak, mereka semua memiliki ciri yang sama, mata mereka semua menonjol, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Seperti yang Anda lihat, masih banyak reruntuhan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh. Siapa sebenarnya itu? Di jalur gunung, kata-kata dari tubuh Xiantian Dao terasa dingin, dan yang bergabung dengannya adalah tubuh iblis Zhou, yang sedang memeriksa kedua mayat itu, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari luka-luka itu. Almarhum. Begitu banyak orang yang terbunuh. Mereka tidak tahu siapa yang melakukannya, metodenya terlalu kejam. Biasanya, mereka semua adalah makhluk surgawi, nenek moyang dari setiap keluarga, telah bekerja sama untuk melawan invasi iblis, dan mereka semua memiliki persahabatan seumur hidup, jadi seharusnya tidak ada dendam besar, dan serangannya terlalu kejam. Apakah ada balas dendam untuk membunuh ayah? Tidak baik. Di puncak gunung, matahari dan matahari menatap Chang Miao. Sudah ada kekuatan misterius yang menutupi relik Tianzun, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Jangan pergi. Tujuan dari Dewa Pembunuh Rahasia sangat jelas, yaitu untuk membunuh semua orang di reruntuhan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Bagaimana menurutmu? Tubuh matahari melihat ke samping, dan putra bumi juga ada di sana, alisnya berkerut, dan dia juga melihat ke arah Chang Miao. Dia mungkin tidak menyangka akan ada bencana masih tersembunyi di reruntuhan. Mengenai pertanyaan tubuh matahari, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, setelah memeriksa terlalu banyak orang mati, semuanya terbunuh oleh satu pukulan, dan mereka tidak dapat menemukan luka. Tinggalkan jejak, dan kekuatan tempurnya tak terduga. Tidak banyak generasi baru. Tubuh Taiyin merenung, dan kata-katanya cukup bermakna. Peri ingin mengatakan sesuatu, kamu sebaiknya mengatakannya secara langsung. Putra bumi menutup matanya dan berbicara dengan santai. Kamu Fan. Tidak mungkin dia. Putra bumi berkata dengan acuh tak acuh, aku mengerti seperti apa dia. Ayah harimau tidak punya anjing. Dia tidak akan pernah melakukan hal serendah itu. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melakukannya. Ini adalah Ye Fan yang tidak akan menghina reputasi ayahnya. Itu masuk akal. Tubuh matahari menarik napas dalam-dalam dan melihat ke langit lagi, meskipun Ye Fan kuat, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengisolasi seluruh reruntuhan. Saya lebih condong ke tetua langit, mungkin beberapa orang tua menyelinap masuk, berpura-pura menjadi dewa kematian, untuk mencari harta karun. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Putra bumi melihat sekeliling, cari harta karun, mengapa Anda perlu membunuh, dan mengapa Anda perlu membunuh begitu banyak? Dengan sarana puncak kerumunan, itu adalah tidak sulit menemukan pembunuhnya. Pihak lain jelas bukan tipe orang yang peduli dengan kekayaan dan nyawanya. Hilangnya mayat adalah titik keraguan terbesar, yang sepenuhnya membuktikan satu hal, dia percaya diri dan tidak takut likuidasi sesudahnya. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka bertiga tidak berbicara, dan alis mereka semakin berkerut. Bahkan mereka merasa kedinginan. Mungkin mereka yang akan mati selanjutnya. Sial, ada sejenis. Ada kutukan dari kedalaman reruntuhan. Nai Li Huozanti dan Zhang Zifan, orang yang memulai omelan adalah Li Huozanti,
setelah menonton sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak orang mati secara tragis, dan dia sangat marah. Tewas pada benar-benar tidak nyaman. Dibandingkan dengannya, Zhang Zifan jauh lebih acuh tak acuh. Dia telah mengunjungi terlalu banyak tempat, dan setiap kali dia melihat orang mati, dia akan membungkuk untuk memeriksa, untuk menemukan petunjuk. Keturunan dari begitu banyak orang dan terlalu banyak pengaruh tidak luput. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Kamu Fan, bisakah kita keluar hidup-hidup? Yang Lan berbisik di hutan. Ini aku. Ye Fan tersenyum, dan meraih tangan Yang Lan. Mata kesadaran ilahi telah terbuka, mengintip ke alam semesta, dan juga mengintip ke empat arah. Dia pikir dia tidak bisa mematahkan kekuatan reruntuhan kandang, dan ingin keluar. Lalu cari tahu orang itu, atau, jika orang luar datang untuk menyelamatkan mereka, mereka akan disaring satu per satu. Dia cukup tenang. Di masa lalu, generasi ayah saya menghadapi lebih banyak bahaya di reruntuhan ini daripada yang mereka alami. Jumlah keturunan kaisar prasejarah jauh melebihi jumlah kaisar surga, dan mereka mengerahkan jutaan pasukan. Dalam keadaan seperti itu, ayah bisa bunuh keluar, tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Untungnya, peninggalan Tianzun menekan alam. Di sini, tidak peduli apakah itu orang bijak yang hebat atau puncak yang terkuat, dia akan ditekan ke alam suci. Dia akan bertarung melawan level yang sama. Kaisar muda ini adalah bukan sekedar pajangan. Dapat dikatakan bahwa dia sama percaya dirinya dengan Dewa Zhongjian dan Zhong Shengzun di era surga ini, pada tingkat dan alam yang sama, kecuali ayah dan ibunya dan tubuh kekacauan, dia tidak terkalahkan. Ini adalah kekuatan seorang kaisar muda. Ah! Di reruntuhan berdarah, teriakan sering terdengar, satu demi satu, sangat melengking, setiap kali ada teriakan, seseorang akan mati satu per satu, dan ketika seseorang datang, orang itu sudah pergi, dan tidak ada nafas yang tersisa. Di malam hari, ada warna ketakutan, reruntuhan senja yang terkurung. Orang-orang di reruntuhan berada dalam kelompok dengan pemahaman diam-diam, dan mereka saling mendukung. Apalagi mereka semua mencari tubuh momok. Dia adalah seorang kaisar muda, dan akan lebih aman untuk mengikutinya. Pembunuhan dewa dalam kegelapan benar-benar menakutkan. Jika aku tahu ini, aku tidak akan masuk. Membunuh begitu banyak, kebencian yang luar biasa. Mungkinkah itu orang prasejarah? Sama seperti ini, seseorang masih terbunuh. Membunuh dalam kegelapan terjadi sepanjang waktu. Yeling. Sebuah panggilan datang dari timur reruntuhan. Naitang Sanxiao, memegang gadanya, berjalan dan berteriak sepanjang jalan, sejak memasuki reruntuhan, mereka berdua menghadapi dunia yang kacau secara langsung, dan mereka tidak tahu di mana mereka tersapu. Sejauh ini, Yeling telah tidak ditemukan bayangan. Yeling tidak bisa mendengar panggilannya. Dengan kata lain, Yeling telah menjadi boneka saat ini. Boneka di bawah kendali Zhu Xianjian seperti hantu jahat, menghantui dan menghantui. Di mana-mana, orang akan mati. Senyumnya ganas. Interpretasinya sangat ekstrim, dan saya sangat menikmati perasaan membunuh, dan saya tidak terburu-buru, sehingga orang-orang di reruntuhan dapat benar-benar merasakan ketakutan itu. Heng Yue, Yun Feng. Ye Chen belum bangun, dan dia sembuh sambil menutup matanya. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dedaunan pohon tua berdesir, dan satu atau dua helai akan jatuh di pundak. Jangan malas, teruslah berlatih. Sejujurnya, aku tidak suka nada bicaramu. Bip lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Tidak jauh, Chaos Cauldron berteriak, dan Chaos Thunder dan Chaos Fire juga ada. Pada siang hari, pertarungan cukup panas, tetapi pada malam hari, hanya tiga bersaudara. Mereka bertiga tidak berbicara omong kosong, mereka berbisnis. Yang disebut bisnis adalah menyempurnakan satu hal, pecahan pedang Zuxian. Chaos Cauldron menggantung di udara, berdengung dan bergetar, dan kulinya adalah Chaos Thunder dan Chaos Fire, perpaduan antara guntur dan api, membungkus pecahan kecil pedang Zuxian. Namun, setelah berlatih hampir sepanjang malam, itu gagal disempurnakan. Aku tidak percaya lagi, berlatih, terus berlatih. Chaos Cauldron mengutuk, melihat harta karun, tetapi tidak bisa menelannya, atau lebih tepatnya, tidak bisa mencernanya. Chaos Cauldron yang agung, apakah ini bisa ditoleransi? Itu tidak pernah menelan senjata ajaib apapun, dan saya belum pernah melihat yang begitu kuat, dengan api yang kacau dan guntur yang kacau, saya tidak percaya itu tidak dapat dicairkan. Bahan apa itu, mengapa begitu keras?
Chaos Cauldron memiliki api besar, dan Chaos Fire dan Chaos Thunder memiliki banyak api. Satu adalah guntur tertinggi, dan yang lainnya adalah Raja Api. Mereka bekerja bersama, dan mereka tidak dapat melakukan apapun dengan fragmen kecil, dan menyebarkannya. Tidak perlu malu. Jadi mereka berdua tidak membantu Chaos Cauldron, tetapi mereka tidak percaya pada kejahatan, dan mereka bekerja keras, dengan sikap bahwa jika mereka tidak memperbaiki fragmen kecil, mereka tidak akan selesai. Mungkin mereka bertiga sangat fokus sehingga mereka tidak melihat Ye Chen terbangun. Di bawah pohon tua, Ye Chen sudah membuka matanya berkibar, dan berubah menjadi mata reinkarnasi. Dia berkedip lagi, dan berubah menjadi mata kacau lagi, seolah-olah dia sedang melakukan tipuan. Kekacauan berbicara. Ye Chen bergumam pelan, dengan ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Dalam proses menutup mata untuk menyembuhkan luka, saya mendapat kesempatan kecil untuk membangkitkan kekuatan supernatural dari mata yang kacau. Itu bernama warisan, disebut pertunjukan kacau. Aksi kekacauan bahkan lebih dalam, dan seseorang bisa diam-diam mempelajari cara kaisar untuk keabadian. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 6 jalan samsara hampir sepanjang waktu. Yah, kamu adalah tubuh yang kacau, tidak heran kamu mahir dalam begitu banyak seni peri. Ye Chen menyentuh dagunya, berpikir dalam hati, tubuh yang kacau pasti telah membangkitkan Chaos Dao, jika tidak, di mana akan ada begitu banyak yang abadi seni kaisar untuk bertarung dengannya pada saat itu, ada banyak hal, bahkan Huang Zhan dan Wan Jian Chao Zong miliknya, orang-orang itu tahu itu, tahun-tahun ini, saya telah belajar banyak. Bos, tolong bantu. Chaos Cauldron berteriak, benar-benar kehilangan kesabaran. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan berdiri dalam satu langkah. Hal pertama yang dia lihat adalah Chaos Thunder. Saya belum mempelajari guntur dari kekacauan, tetapi sekarang saya dapat melihat bahwa itu memang luar biasa. Asal-usul guntur tingkat kekacauan sangat halus, dan tidak sebanding dengan guntur dewa permulaan. Yang tertinggi guntur seperti Raja Api, dengan kekuatan tertentu, seperti kelas Kaisar Agung di dunia biksu. Aku bisa bicara sekarang. Chaos Thunder tertawa lurus, dan guntur serta kilat yang menyengat menunjukkan kegembiraannya. Kupikir itu harus menunggu 100 atau 80 tahun, tapi aku tidak menyangka kebahagiaan akan datang lebih awal. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia masih belum menemukan penyerahannya kepada Dewa Awal Mutlak. Tidak ada peringatan sebelumnya, jadi dia menyerah begitu dia mengatakannya. Aku sangat yakin, aku tidak bisa mencairkannya. Chaos Huo lemas. Saudara bersatu, dan kekuatan mereka dapat memotong emas. Kata Ye Chen dengan santai, lalu berbalik dan pergi. Dia harus terus menyembuhkan lukanya, bergegas ke alam, satu serangan balik, satu luka tersembunyi, sungguh tidak nyaman. Namun, setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik lagi, dan pecahan kecil pedang Zuxian yang dibungkus oleh Chaos Thunder dan Chaos Fire diambil oleh tangannya yang menyelidik. Bagaimana mungkin? Matanya, hampir menyempit menjadi garis, menatap pecahan kecil itu. Beberapa saat yang lalu, dia mencium semacam roh dari pecahan kecil ini, semacam roh pedang Zuxian meskipun tersembunyi dengan baik, dia tidak akan pernah membuat kesalahan. Fragmen ini memiliki semangat, yang membuktikan bahwa Zhu Xianjian masih hidup. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 24 Januari tahun 2020. Selamat tahun baru semuanya. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2930 Yeling. Itu belum mati. Ye Chen mencengkeram pecahan kecil itu dengan erat, ekspresinya sangat jelek, dan dia ditipu oleh Zhu Xianjian lagi. Jika dia secara tidak sengaja memperhatikan roh di dalam pecahan itu, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Lalu pertanyaannya, di mana bersembunyi, apakah menunggu kesempatan untuk membalas, terlalu banyak bencana darah, dan tidak mungkin untuk mencegahnya. Bos. Melihat kesunyian Ye Chen, Chaos Ding memanggil. Tetaplah di Heng Yue dan bangunkan Yao Qi. Kata Ye Chen, berjalan menaiki Misti selangkah demi selangkah. Semua orang tidak diizinkan keluar dari gerbang Tianmen. Mereka yang berada di luar, cepat kembali ke Dacu. Kata-kata Ye Chen bergema tanpa batas di seluruh dunia, nyaring dan kuat, tanpa sedikit pun lelucon, dengan keagungan seorang kaisar, dan bahkan setengah langkah kekuatan dan pengaruh Dacheng. Orang-orang Heng Yue tercengang, orang-orang yang duduk bersila di kelompok awan bangun lebih dulu, dan orang-orang yang tertidur juga terbangun, mereka semua melihat ke arah Chang Miao dan Ye Chen.
Bagaimana situasinya? Semua orang yang mendengarnya saling memandang dengan cemas. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat Ye Chen membuat gerakan besar, dan saya belum pernah melihatnya memberi perintah kepada seluruh Chu sebagai kaisar. Melihat ekspresi Ye Chen dan mendengarkan nada suara Ye Chen, Anda tahu bahwa semuanya tidak sederhana. Seorang biksu yang mengenal Ye Chen, ada firasat yang sangat tidak menyenangkan. Ye Chen tetap diam, dan sudah disegel dengan satu tangan. Segera, saya melihat pilar cahaya menjulang ke langit, menembus langit dan bumi, yang merupakan penghalang yang menjaga Chu Agung, dan selain itu, senjata kaisar, tergantung di udara satu per satu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hanya dalam 3 saat sebelum dan sesudah, dalam kehampaan di mana dia berada, ada sosok orang yang terwujud. Tanpa kecuali, mereka semua berada di puncak Kaisar Semu, dan lebih dari 90% berada di puncak yang terkuat. Dewa, Kaisar, Dewa Pedang, Orang Suci dan Diji dan yang lainnya semuanya ada di sana, masing-masing mengerutkan kening pada Ye Chen. Ye Chen merentangkan tangannya, dengan pecahan kecil tergantung di telapak tangannya. Ketika semua Kaisar Semu melihatnya, mata mereka sejajar dan mereka menyipitkan mata sedikit, dan mereka dapat melihat bahwa ada roh yang tersembunyi di pecahan kecil itu, yaitu roh Zhu Xianjian, dan roh apapun akan membuktikan bahwa Zhu Xianjian adalah masih hidup. Bagaimana mungkin? Aku dengan jelas melihatnya runtuh oleh telapak tangan Ruoxi. Dibangkitkan. Suara itu cukup berisik, dan wajah para kaisar semu belum tentu cantik. Jelas bahwa mereka telah ditipu, pedang peri terkutuk itu, metodenya menembus ke langit dan bumi, itu benar-benar dapat menipu dunia, dan tujuannya jelas, yaitu untuk membius dunia dan membuat dunia percaya bahwa itu telah terkubur. Konspirasi berlanjut secara diam-diam. Di mana menemukannya? Tian Lao menggosok alisnya. Dia baru saja tidur nyenyak selama beberapa hari, dan sekarang dia diberi tahu bahwa Zhu Xianjian masih hidup. Aman, saya khawatir itu akan sulit. Di mana saja mungkin. Fu Ya menarik napas dalam-dalam. Tidak ada sanggahan untuk kata-kata ini, kemampuan bersembunyi Zhu Xian juga luar biasa, jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia akan bersembunyi di Dachu. Jika dia tidak baik, dia akan bersembunyi di sisi mereka. Mungkinkah di reruntuhan Tianzun? Reruntuhan Tianzun. Ye Chen membuka mata sampingnya dan mengerutkan kening lagi. Jalan Kaisar telah berubah, dan itu akan dibuka terlebih dahulu. Kata Raja Manusia. Suara mendesing. Ye Chen menghilang. Begitu dia bangun, dia merasa bahwa Ye Fan dan yang lainnya tidak berada di puncak Yunfei. Sekarang dia mendengar bahwa reruntuhan Tianzun dibuka, firasat buruk muncul di benaknya. Tidak perlu untuk bertanya, dia tahu bahwa Ye Fan dan yang lainnya bersama Yang Lan pergi ke reruntuhan, bukan hanya mereka, sebagian besar generasi baru surga ada di antara mereka. Jika Zhu Xianjian dengan tulus ingin balas dendam, reruntuhan Tianzun pasti pertempuran pertamanya, dan itu akan membunuh generasi baru pelaku kejahatan di surga. Alasan utamanya adalah Ye Fan dan Yang Lan berada di reruntuhan. Jika Zhu Xianjian tahu bahwa tidak ada alasan untuk tidak pergi, dia pasti akan pergi, dan dia pasti akan mengambil kerabatnya terlebih dahulu. Ayo pergi. Lebih dari setengah seon puncak naik. Di tengah malam, bagaimana situasinya? Terlalu banyak orang yang terjebak di puncak bukit, melihatnya keesokan harinya. Pasti ada acara besar. Cepat, panggil orang-orang di luar. Jangan keluar dalam waktu dekat. Pemimpin semua faksi mengeluarkan perintah seperti itu. Di malam hari, suasana di Dachu menjadi tegang. Cantik, bangun. Puncak gadis giok, kuali kekacauan, dan api kekacauan semuanya tergantung di depan tempat tidur Jining Suang, memanggil lebih dari sekali, dan tugas yang diberikan oleh Tuan harus diselesaikan. Namun, Jining Suang menyadari tahu dalam mimpi, dia tidak bisa mendengar panggilan mereka sama sekali, dan dia tidur dengan nyenyak, karena alasan ini, Chaos Cauldron menabraknya. Sayangnya, masih belum ada tanggapan. Ada apa? Nan Mingyu membilas mereka, masing-masing dari mereka sedikit mengernyit, mereka juga dibangunkan oleh kata-kata Ye Chen, dan mereka bisa melihat apa yang mereka lakukan, mereka pasti mengikuti perintah Ye Chen. Jining Suang mencerahkan, dengan demikian situasi, sesuatu pasti terjadi untuk Ye Chen untuk membangunkannya. Apa, Zhu Xianjian masih hidup? Benar atau tidak? Dari kedua arah benua Xuan Huang dan benua Neter, terdengar kejutan yang menyebabkan kepanikan. Setelah menerima panggilan dari Dachu, kabut langsung ditelan. Saat ini, beberapa senior bergegas ke reruntuhan, hanya karena juniornya masih di dalam,
Jika Zhu Xianjian masuk untuk membuat masalah, mereka akan dimusnahkan oleh seluruh pasukan yang mereka bunuh. Reruntuhan Tianzun gelap dan kusam. Di malam hari, jeritan melengking datang dan pergi satu demi satu, dan generasi baru surga yang mendengarnya terasa dingin di sekujur tubuh mereka, dan dewa pembunuh dalam kegelapan itu seperti hantu, menghantui dan menghantui. Siapa itu? Siapa itu? Di sebuah gunung di timur, Lai Huo mengutuk, dengan sepasang mata bersinar, bermekaran dengan cahaya sedingin es, perasaan ditatap diam-diam oleh orang lain benar-benar tidak nyaman, dan dia keluar lagi dan lagi jika saya tidak pergi, saya tidak dapat menemukan siapapun, jadi saya merasa marah. Dibandingkan dengan dia, Zhang Zifan, yang tidak jauh dari gunung, jauh lebih pendiam, dengan mata yang dalam, melihat ke sekeliling dunia, keduanya harus menjadi kombinasi, mencari petunjuk sepanjang jalan. Keluar, 1 lawan 1. Raging Firefighter masih memaki, melihat ke 4 arah untuk terakhir kalinya, dan berbalik untuk menuruni gunung. Namun, sebelum langkah kakinya jatuh, dia melihat pedang peri 7 warna menebas dari samping, tanpa peringatan sama sekali, pedang itu menyatu dengan kekuatan nirwana, pukulan mematikan itu. Engah. Ketika darah berkobar, salah satu lengan tubuh Lai Huo terpotong di tempat. Jika bukan karena saat krisis, dia menggunakan metode teleportasi rahasia, dan orang yang terpotong saat ini mungkin adalah kepalanya. Meski begitu, situasinya tidak jauh lebih baik. Setelah melepaskan lengannya, pedang pembunuh terus mengarah ke tengah alisnya, mengabaikan tubuh fisik, dan mengarah ke tubuh asli Yuan Shen. Mata tubuh pertempuran api yang mengamuk menonjol, ditutupi dengan mata merah, sebelum pedang menyentuh tubuh, dia merasakan sakit dari roh primordial, seluruh tubuh dewa telah jatuh ke 9 dunia, sangat dingin sehingga tidak ada suhu, satu kaki telah melangkah ke gerbang neraka, jika dia dipukul, dia pasti akan mati, itu adalah pembunuhan satu tembakan. Merusak. Dalam sekejap mata, Zhang Zifan datang dan menamparkan kehampaan dengan telapak tangannya, memaksa pria itu keluar dalam kegelapan, membantu Lai Huo melawan tubuh, dan malapetaka kematian dapat dihindari. Pada titik ini, Fury Battle Body memiliki kesempatan untuk bernafas, terhuyung-huyung setiap langkah, hampir jatuh, memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat, dan ada niat membunuh yang mengerikan mengamuk di tubuhnya, mencoba menelannya. Ke atas. Yeling. Pedang Zuxian. 2 kata, satu dari Li Huozanti dan satu dari Zhang Zifan, memaksa pria itu keluar dalam kegelapan, dan keduanya mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi Yeling, yang memegang pedang Zuxian. Dengan kata lain, pedang gioklah yang mengendalikan Yeling. Dalam beberapa hari terakhir, Yeling lah yang berada di bawah kendali pedang giok yang membantai orang-orang sembarangan di reruntuhan. Bagaimana mungkin? Li Huozanti mengerutkan kening, menatap Zhu Xianjian. Para tetua pernah berkata bahwa Zhu Xianjian telah dimakamkan. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Zhu Xianjian masih hidup dan mengendalikan Yeling. Kekacauan yang tidak diinginkan. Zhang Zifan tetap diam, ekspresinya serius. Fakta ini jauh melebihi harapannya. Siapa sangka Zhu Xianjian masih hidup? Siapa sangka Zhu Xianjian mengendalikan putri tubuh suci? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Aku telah meremehkanmu. Yeling Yu tersenyum, mengabaikan badan pemadam api mengamuk, dan hanya memandang Zhang Zifan, keduanya tingkat putra kaisar. Badan pemadam api mengamuk dan Zhang Zifan jelas tidak ada bandingannya. Jelas, tanpa Zhang Zifan telapak tangan, api agni tubuh tempur telah diketahui olehnya. Kamu benar-benar berlama-lama. Kata Zhang Zifan dengan ringan, kekuatan tempurnya diaktifkan sepenuhnya dalam sekejap, dan auranya langsung mencapai puncaknya. Pola ilahi kuno diukir di tengah alisnya, yang pasti telah membuka hukum terlarang untaiannya berubah menjadi seputih salju. Dia sangat jelas tentang kekuatan pedang Zuxian. Dengan tubuh dan darah Roh Kudus, kaisar muda itu tak tertahankan. Adapun dia bukan lawannya ketika dia terlibat penuh. Tidak ada kaisar muda, dan selain itu Ye Fan, ada beberapa kaisar dan putra, bersama-sama, mereka tidak terkalahkan, setidaknya mereka tidak akan dikalahkan begitu parah. Bersenandung. Li Huo membentuk kembali lengannya dan membawa pisau ajaib, kekuatan tempurnya juga diaktifkan sepenuhnya, matanya yang cerah penuh dengan niat bertarung, setelah sekian lama dirugikan, dia akhirnya menemukan seseorang. Ayo. Diiringi desisan, tubuh pertempuran yang menyala-nyala melancarkan serangan, pisau ajaib diangkat di atas kepala,
Dan pisau itu menebas, dan pisau 10.000 zang tiba-tiba muncul, membelah langit dan bumi, dan membelah alam semesta. Sudut mulut Yeling sedikit terangkat, tubuhnya ilusi sesaat, dia dengan mudah menghindari pisau, membalik tangannya dengan pedang, dan memotong tubuh pertempuran yang berapi-api. Jika bukan karena latar belakang tubuh pertempuran yang dalam, itu akan dipotong hidup-hidup, dan langit luas berlumuran darah. Melarang. Zhang Zifan tiba dan menunjuk. Pukulan ini cukup untuk dilihat di depanmu. Yeling tersenyum main-main, seperti hantu, dan langsung mengelak, tapi sayang sekali Zhang Zifan meleset dan dihindari olehnya, Ling Tian menutupinya dengan telapak tangan. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul lagi, bukan Yeling yang terluka, tetapi Zhang Zifan, yang menghindari pedang Yeling, dan juga mengorbankan satu telapak tangan, tetapi telapak tangan itu meleset, karena Yeling berputar-putar sesaat sebelumnya. Dia memotong punggungnya dengan pedang, hampir memotongnya hidup-hidup. Tubuh pertempuran api yang mengamuk terbunuh, memaksa Yeling mundur dengan satu pukulan, dan menarik Zhang Zifan keluar dari gerbang neraka pada level dan alam yang sama, Zhang Zifan jauh dari lawan. Ini sangat kuat. Li Huozanti mendengus dingin, berdiri bahu-membahu dengan Zhang Zifan, pasti mereka tidak cukup kuat, tapi Zhu Xianjian dan Ye Ling terlalu menakutkan, terutama Zhu Xianjian, dua Dacheng Sein fisik melakukannya tidak menangkapnya di masa lalu, apalagi mereka berdua. Kamu Fan, cepatlah datang. Zhang Zifan memanggil Ye Fan melalui transmisi suara dengan teknik rahasia. Orang-orang di reruntuhan hanya bisa bersaing dengan Zhu Xianjian dan Ye Ling. Butuh kelas kaisar remaja. Sayang sekali transmisi suaranya telah dimusnahkan, karena dunia ini telah dibatasi, dan transmisi suara apapun dari Sword of Immortal Execution terputus.